Kemajuan infrastruktur, ekonomi, dan kebutuhan listrik di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Seperti halnya pada kota Surabaya, kemajuan infrastruktur ditandai dengan pembangunan jembatan Suramadu yang menjadi ikon jembatan terpanjang di Indonesia yang melintasi Selat Madura dan menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura. Tapi, tahukah kalian, berdasarkan penelitian dari Abdul Ghafur tahun 2013, pasokan aliran listrik di jembatan Suramadu masih menggunakan pembangkit bertenaga fosil. Dan menurut Pijakan Energi Nasional, hingga tahun 2025, ketergantungan terhadap energi fosil di Indonesia masih sangat tinggi, yakni sebesar 85%. Dampak negatif dari penggunaan energi yang tidak dapat diperbarui secara berlebihan akan mengakibatkan pada habisnya cadangan energi dan sumber daya alam, kenaikan dan ketidakstabilan harga, dan meningkatkan efek rumah kaca karena pembakaran fosil. Sangat mengkhawatirkan, bukan? Lantas, apakah kita membiarkan semua ini terjadi, atau kita ikut membantu mengatasi masalah ini? Yuk kita lihat potensi sumber daya alam di wilayah Jembatan Suramadu. Dengan lokasi Jembatan Suramadu yang membentang di antara Selat Madura, pasokan cahaya dan terik matahari sangat begitu melimpah. Hal ini didukung juga dengan iklim musim di Indonesia yang mendapat sinar matahari sepanjang tahunnya. Lalu, yang kedua, hembusan angin di jembatan ini juga menjanjikan. Terlebih, pada Jembatan Suramadu banyak kendaraan yang melintas dan juga kecepatan angin yang sangat cukup tinggi. Serta tenaga gelombang laut pada Selat Madura yang dapat dimanfaatkan dengan baik. Melihat begitu melimpahnya sumber daya alam di Indonesia, maka dari itu sudah saatnya Indonesia mengambil peran untuk mewujudkan Indonesia Mandiri Energi. Dengan begitu, kami menawarkan sebuah inovasi, yaitu konsep penggunaan hybrid energi baru terbarukan. Bayu, surya, dan gelombang laut terintegrasi menuju Suramadu Mandiri Energi. Smart generator adalah hybrid energy yang memiliki 3 buah pembangkit utama, yaitu tenaga surya, tenaga bayu, dan tenaga gelombang air laut, yang dapat menghasilkan energi yang lebih besar. Berikut ini adalah desain 3D yang kami rancang di software AutoCAD. Pada pembangkit tenaga surya, terdapat 2 buah sistem pendukung, yaitu sistem solar tracker, fungsinya untuk mengontrol arah panel surya agar dapat mengikuti arah datangnya cahaya. Dan yang kedua ada sirip reflektor yang berfungsi untuk memantulkan dan memfokuskan cahaya matahari agar dapat mengenai panel surya. Kemudian pada pembangkit tenaga bayu terdapat 2 buah sistem pendukung, yaitu dibekali dengan desain yang modern, yang mana desain ini dirancang memiliki 80% tingkat efisiensi untuk menggerakkan kincir angin. Dan yang kedua, bahan yang digunakan yaitu bahan ABS, yang mana bahan ini memiliki kelebihan terhadap suhu panas dan tidak mudah lecet. Lalu yang ketiga, ada pembangkit listrik tenaga gelombang air laut, yang mana memiliki 2 buah sistem pendukung, yaitu dilengkapi dengan 4 buah turbin untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber energi, dan dilengkapi dengan GPS tracker yang bertujuan untuk melacak keberadaan turbin jika terlepas dari beton penyangga jembatan Suramadu. Cara kerja smart generator ini sangatlah mudah. Untuk mendapatkan energi listrik, maka angin akan mendorong dan menggerakkan kincir angin vertikal, sehingga pergerakan dari kincir angin vertikal nantinya akan menghasilkan energi listrik dari motor generator. Lalu yang kedua, terdapat panel surya yang dapat menghasilkan energi listrik dengan memanfaatkan energi cahaya matahari. Jadi, panel surya akan bekerja mulai dari jam 6 pagi hingga jam 6 sore. Untuk mendukung pergerakannya, maka di-upgrade dengan menambahkan solar tracker. Dan yang terakhir, untuk energi gelombang air laut dengan menggunakan 4 turbin untuk mendapatkan energi listrik secara maksimal. Nantinya, gelombang energi yang didapat akan menggerakkan turbin dan menggerakkan motor generator untuk menghasilkan energi baru terbarukan. Konsep integrasi hybrid energi juga dapat dipantau melalui aplikasi smartphone, sehingga dapat memudahkan teknisi untuk memonitoring output daya. Jika konsep hybrid energi baru terbarukan bayu, surya, dan gelombang air laut diterapkan di Jembatan Suramadu, akan memberikan dampak positif untuk lingkungan sekitar. Yang pertama, dapat memberikan sumber penerangan pada Jembatan Suramadu dan daerah sekitarnya dapat disalurkan secara merata. Yang kedua, memenuhi tujuan dari Sustainable Development Goals ke-7,
yaitu energi bersih dan terjangkau, yang berarti memastikan akses energi yang terjangkau dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern bagi semua. Dan yang ketiga, kita dapat menciptakan energi yang ramah lingkungan dan pastinya tidak mengganggu kesehatan manusia dan organ tubuhnya. Dan yang keempat, integrasi dari sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan secara gratis sehingga masyarakat dapat menggunakan fasilitas energi listrik dengan harga yang terjangkau. Semoga dengan adanya inovasi hybrid energi baru terbarukan ini dapat mewujudkan Indonesia yang mandiri energi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo bersama-sama kita mengoptimalkan penggunaan energi baru terbarukan demi menuju masa depan Indonesia yang berdikari energi.